Apa kabar pemirsa? Saat ini Anda sedang menyaksikan aktual edisi 19 Juni 2013. Bersama saya Muna Faiz, dan selama 30 menit ke depan Anda akan menyaksikan berita seputar mancanegara, tanah air, dan berita kota Pekalongan. Disiarkan dari studio WPI TV, Stimek Widra Pertama, Pekalongan. Ratu Inggris, Ratu Elizabeth II, baru saja merayakan ulang tahunnya pada Sabtu, 15 Juni 2013 kemarin. Selain di Inggris, Kedutaan Besar untuk Inggris di Indonesia juga merayakan ulang tahun Ratu Inggris ini. Ratu Elizabeth II baru saja menggelar acara hari ulang tahunnya pada tanggal 15 Juni 2013 kemarin. Dan di Indonesia, Kedutaan Inggris di Jakarta juga ikut merayakan hari ulang tahunnya beberapa hari sebelumnya. Acara ulang tahun Ratu Inggris ini dihadiri sebagian besar keluarga kerajaan yang dirayakan di London dengan prosesi upacara kerajaan. Sementara itu di Indonesia, Mark Canning, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ikut merayakan dengan mengundang sejumlah pejabat kedutaan negara sahabat dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Dalam kesempatan ini, Canning mengatakan hubungan Indonesia dan Inggris sudah terjalin baik sejak lama. Hubungan kedua negara bertambah erat yang ditandai dengan kedatangan Presiden Indonesia beberapa waktu lalu ke Inggris atas undangan Ratu langsung. Pasukan penjaga perbatasan Mesir berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 7 ton marijuana di Provinsi Suez, Dataran Sinai. Penyelundupan marijuana memang marak terjadi di Mesir semenjak krisis keamanan 2011 silam. Pasukan penjaga perbatasan Mesir Sabtu 15 Juni 2013 berhasil menggagalkan penyelundupan 7 ton marijuana dalam satu truk yang datang dari Provinsi Suez, Dataran Sinai. Pasukan keamanan juga menangkap 2 tersangka ayah anak berusia 50 tahun dan 22 tahun. Kantor berita resmi Mesir, MENA, melaporkan pelaku menyimpan marijuana di bawah bahan bangunan yang dibawa truk. Namun, polisi curiga sehingga memberhentikan truk itu saat melintas terowongan Ahmed Hamdi. Penyelundupan marijuana dan ganja marak terjadi di Mesir selama 2 tahun belakangan akibat memburuknya keamanan setelah protes 2011 yang melengsarkan mantan Presiden Hosni Mubarak. Selama beberapa bulan belakangan, polisi menangkap puluhan penyelundup dan menyita marijuana di Asyut. Pada akhir Mei lalu, seorang petani di Provinsi Garbia juga ditangkap karena menanam marijuana di lahan pertaniannya. Pada awal Juni, polisi menangkap 2 orang di Sarkia karena memiliki 750 kg marijuana. Satu lagi anak bangsa yang berprestasi di kancah internasional, Taruna Ikrar, ilmuwan asal Indonesia yang menghebohkan Amerika dengan menerbitkan buku kesehatan terbarunya di Los Angeles, California, Amerika Serikat, Sabtu 16 Juni 2013. Taruna Ikrar, ilmuwan Indonesia berkelas internasional, mengguncang Amerika Serikat dengan buku karya terbarunya, Mutiara Pengetahuan Kedokteran Modern. Peluncuran yang diselenggarakan di Silo in Hilltop Suites, Pomona, Los Angeles, California, Amerika Serikat, pada hari Sabtu 16 Juni 2013 ini seolah membuktikan bahwa masyarakat masih haus akan buku-buku kesehatan. Acara launching buku ini dihadiri sekitar 100 orang dari berbagai kalangan, seperti wira swasta, ilmuwan, pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI, dan masyarakat umum. Uniknya, kegiatan ini disiarkan juga secara online oleh Kabari TV. Dipilihnya lokasi Los Angeles untuk acara peluncuran buku bukan tanpa alasan. Hal ini adalah karena Kabari ini adalah publisher atau penerbit yang berupaya menjembatani antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Ada-ada saja cara untuk mengenalkan Indonesia di mata dunia, seperti yang dilakukan mahasiswa Indonesia di Universitas Huaqiao, China. Para mahasiswa ini menggelar pasar malam dan pentas seni yang diberi nama Wonderful Indonesian Festival 2013, Sabtu 8 Juni 2013. Sabtu 8 Juni 2013 berlangsung acara yang cukup meriah di kampus Huaqiao University.
Acara ini berupa pasar malam yang digagas dan dilaksanakan oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Huaqiao University, China. Acara bertajuk Wonderful Indonesian Festival 2013 merupakan momen untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Acara dilangsungkan di lapangan olahraga depan kampus Fakultas Bahasa dan Budaya Mandarin Huaqiao University yang terletak di Jalan Jiageng nomor 8, Jimei, Xiamen, Provinsi Fujian, China. Acara dibuka secara resmi oleh KJRI Guangzhou, dalam hal ini adalah Bapak Gantosori Tanjung, didampingi oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya Mandarin serta Dekan Institut Fanhua Huaqiao University dengan pengundian pita. Di panggung utama disajikan berbagai gelar budaya yang berupa tari-tarian Nusantara. Di antaranya adalah tari anak Medan, tari Mahakam, tari Cendrawasih, angklung dari kelompok Kui Kiau, penampilan grup band WWG, paduan suara, pantomim, juga berbagai lagu-lagu Indonesia, juga dimeriahkan oleh penampilan mahasiswa Thailand yang menyanyikan lagu Indonesia. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kami akan menyajikan berita seputar internasional tanah air. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id WPI TV, Timik, wp.it.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world in you. Bring the world into you. Kereta api Gumarang tergelincir keluar dari jalur rel di sekitar Stasiun Batang, Jawa Tengah, 15 Juni 2013. Anjloknya gerbong pertama dari kereta api Gumarang membuat ratusan penumpang terlantar dan perjalanan kereta terhambat. Kereta api Gumarang tergelincir keluar rel. Kereta api yang berangkat dari Stasiun Senen, Jakarta tergelincir keluar rel di sekitar Stasiun Batang, Jawa Tengah, Sabtu 15 Juni 2013. Insiden diduga terjadi akibat patahnya rel pemindahan lintasan. Tergelincirnya gerbong pertama kereta api Gumarang jurusan Turi Surabaya mengakibatkan ratusan penumpang terlantar sekitar 2 jam lebih untuk menunggu para pekerja melepaskan gerbong kereta. Karena memakan waktu cukup lama, akhirnya gerbong ditinggal dan perjalanan dilanjutkan ke Surabaya.
Gerbong yang tergelincir ditinggal dan evakuasi pun dilanjutkan oleh alat berat dari daerah operasi 4 Semarang. Kota Dumai, Kepulauan Riau diselimuti asap tebal. Minggu 16 Juni 2013. Asap yang diduga dari kebakaran hutan ini membuat warga terganggu karena jarak pandang yang terbatas dan gangguan pernafasan. Kota Dumai, Riau telah tertutupi kabut asap dalam 2 hari terakhir. Kejadian tersebut membuat aktivitas warga terganggu. Polres Kota Dumai Riau membagikan 1.000 masker kepada para warga dan pada pengguna jalan. Para pengemudi yang ada di Kota Dumai harus menyalakan lampu kendaraan walau di siang hari. Hal tersebut dikarenakan kabut asap tebal membuat jarak pandang hanya berkisar 50 meter. Menurut informasi dari warga setempat, asap diduga berasal dari pembakaran hutan. Polres Kota Dumai membagikan masker kepada warga dikarenakan mengantisipasi infeksi saluran pernafasan akut akibat udara yang tercemar. Warga juga mengatakan bahwa pernafasan mereka mulai terganggu. Para pengemudi kendaraan bermotor hanya Indonesia tetap menyatakan eksistensinya sebagai juara dalam dunia bulu tangkis. Ganda putra dari Indonesia, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan keluar sebagai juara setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan. Minggu 16 Juni 2013, Istora Gelora Bung Karno dipadati oleh ribuan penonton yang melihat pertandingan badminton antara Indonesia dan Korea Selatan. Ganda putra dari Indonesia, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, telah membuat para penonton terpukau. Di partai puncak Jarum Indonesia Open 2013, mereka merebut titel juara setelah mengalahkan ganda putra dari Korea Selatan, yaitu Lee Yong-dae dan Ko Seung-yoon 21-14 dan 21-18. Di bulan Agustus mendatang, Ahsan dan Hendra akan langsung membidik di kejuaraan dunia. Mereka siap jika kini menjadi tumpuan Indonesia di tiap turnamen yang akan datang. Pelatih Heri Iman Pirngadi yakin peringkat mereka akan naik sekitar 7-8 tangga setelah kini menghuni peringkat ke-13 dunia. Bukan tidak mungkin jika mereka akan masuk dalam 5 besar, jika mampu mengulang sukses di Singapura Terbuka Super Series pekan depan. Sebenarnya, ganda putra tidak ditargetkan menang karena salah satu dari mereka yaitu Ahsan baru sembuh dari cedera pinggangnya. Ada-ada saja upaya untuk memberantas peredaran narkoba, seperti yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam kampanye memerangi penyalahgunaan narkoba, bertempat di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan, BNN menggelar aksi teatrikal dengan menampilkan mayat hidup. Badan Narkotika Nasional kreatif dalam kampanye memerangi penyalahgunaan narkotika. Sabtu 15 Juni 2013, di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan diadakan teatrikal mayat hidup agar para penonton tertarik dalam kampanye. Hampir seluruh pengunjung Ragunan kaget saat melihat atraksi BNN. Sebagian penonton ketakutan melihat penampilan fisik mayat hidup yang digambarkan sebagai pengguna narkoba. Dan sebagian lainnya bersedia tanda tangan dan mendukung kerja BNN dalam memberantas narkotika. Setiap tahunnya di Indonesia penyalahgunaan narkoba meningkat hingga 2,8%. Artinya ada sekitar 50 orang meninggal dunia akibat narkoba setiap harinya. Pernyataan tersebut berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional atau BNN. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami akan menyajikan berita seputar Kota Pekalongan.
Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. It's happening soon. Its center's been blowing in my direction. To me it is new. To me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory. And it's led me on and on to you. Aksi mahasiswa untuk menolak harga BBM naik dilakukan pada Senin 17 Juni 2013. Aksi ini dilakukan di Monumen Juang, Pekalongan. Bahan bakar minyak atau BBM, ratusan mahasiswa dari perguruan tinggi di Pekalongan menggelar aksi unjuk rasa Senin 17 Juni 2013. Aksi unjuk rasa dilakukan di Jalan Pemuda atau kawasan Monumen Juang Pekalongan. Aksi demonstrasi ini dilakukan oleh gabungan dari Persatuan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi di Pekalongan. Juga dari organisasi pemuda seperti KAMI, PMII, dan unsur pemuda lainnya. Semua menuntut sama, yaitu menolak kenaikan harga BBM karena akan memberatkan rakyat. Aksi ini menyebabkan kemacetan di Jalan Pemuda dan sekitarnya, sehingga arus lalu lintas terpaksa diurai dan kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang dialihkan melalui Jalan Hayamuruk. Sempat terjadi sedikit keributan saat mobil polisi yang terparkir di depan kerumunan mahasiswa dianggap mengganggu aksi demonstrasi. Rencananya, para demonstran akan tetap bertahan hingga sidang paripurna DPR RI selesai. Tunggu, jangan dulu. Kementerian Pendidikan Kebudayaan mengadakan acara sastrawan berbicara siswa bertanya yang akan dilakukan di Kota Pekalongan dan bertempat di SMP 8. Rabu 19 Juni 2013 bertempat di SMP Negeri 8 Pekalongan diselenggarakan perhelatan temu sastra yang bertajuk Sastrawan Bicara, Siswa Bertanya. Acara ini ditujukan untuk siswa-siswi tingkat SD, SMP, maupun SMA sederajat, dengan jumlah yang hadir mencapai 600 orang. Acara tersebut juga akan diselenggarakan di Cimahi, Bandung, Makassar, Medan, dan Palangkaraya.
1 hari sebelum acara berlangsung, dilaksanakan gladi resik dan persiapan-persiapan lainnya. Persiapan guna acara tersebut sudah berlangsung selama 1 minggu lebih. Banyak pelajar yang menjadi partisipan. Para pelajar akan menampilkan banyak pertunjukan tentang kesusastraan dan seni, seperti seni tari, musikalisasi puisi, dan pembacaan puisi. Banyak sastrawan yang akan berbagi ilmu dalam acara ini, di antaranya sastrawan besar Taufik Ismail, Joni Aryadinata, Agus R. Sarjono, Ari Kipin, dan Taufik Imik. Juga ada aktris Syaine Febrianti. Namun, menurut konfirmasi Bapak Ragil, setahu Ketua Panitia, Ari Kipin tidak dapat hadir dalam acara tersebut sehingga digantikan oleh sastrawan lokal Kota Pekalongan, Ribut Ahwandi. Untuk mengisi acara tersebut, penyelenggara memilih siswa-siswi prestasi Kota Pekalongan yang menjadi pemenang dalam Lomba Seni Nasional. Dalam rangka open house, TK Santo Yosep menggelar kegiatan Lomba Menyanyi Solo, Sabtu dan Minggu 15 dan 16 Juni 2013. Selain Lomba Menyanyi, juga digelar operet, Lomba Mewarnai, dan bazar. TK Santo Yosep Pekalongan menyelenggarakan Lomba Menyanyi Tunggal. Selain Lomba Menyanyi, juga digelar Lomba Mewarnai, pertunjukan operet, barongsai, juga bazar. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka open house TK Santo Yosep Pekalongan, Sabtu dan Minggu 15-16 Juni 2013. Acara berlangsung di gedung TK Santo Yosep, Jalan Progo, Pekalongan. Lomba menyanyi tunggal sendiri dibuka untuk umum dengan berbagai kelas usia seperti kelompok playgroup, kelompok TK, dan kelompok SD. Selama penyelenggaraan lomba, pengunjung disuguhi dengan pentas seni, pertunjukan barongsai, juga bazar. Baik, kali ini Demikian pemirsa, rangkuman berita yang dapat kami rangkum dalam edisi aktual edisi 19 Juni 2013. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan saya Muna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan aktual di wpitv.stimicwp.ac.id. Salam, sampai jumpa.